Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Bibel Prof. Vera Plawerina, Boru Tampu Bolon, yang saat ini melayani di HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Jalan C Brantas 42, mengucapkan selamat tahun baru buat kita seluruhnya. Semoga di tahun 2022 yang baru ini Tuhan memberkati kita, Tuhan melimpahkan kesehatan dan memberkati kita ketika kita akan menjalani tahun 2022. Sukacita dan bimbingan dari Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita pada hari Sabtu di awal tahun baru tanggal 1 Januari 2022. Untuk bersukacita menjalani tahun yang baru ini, marilah kita disinari dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sepanjang satu hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, karena kasih setiamu yang masih mengizinkan kami boleh sampai dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Oleh karena itu Tuhan, untuk mengawali aktivitas kami, perjalanan kehidupan kami di dalam tahun ini, biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi senjata yang baik buat kami menjalani perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang tertulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat tahun baru buat kita semuanya. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih setianya yang mengizinkan kita boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ini. Walaupun sebenarnya kita masih dibayang-bayangi ketakutan akibat dari bahaya pandemi COVID-19, namun kasih setia Allah terhadap dunia ini selalu Dia nyatakan, terlebih dengan kedatangan Tuhan Yesus supaya kita hidup oleh karena kasih setianya. Dan Dia mau menyatakan bahwasanya Dialah hakim tunggal untuk menghakimi orang-orang yang durhaka, yang selalu mengacaukan ketertiban dunia ini. Waktu Tuhan Yesus kembali ke bumi sebagai hakim tunggal, ingin menghukum orang fasik, para antikristus dan iblis, juga akan memisahkan orang-orang yang masih hidup di bumi. Dikumpulkannya semua orang yang kudus dari segala zaman, termasuk orang kudus yang sudah berada di sorga, dan mereka yang masih hidup di bumi. Tindakan Allah itu sebagai bentuk kasih Allah akan dunia ini. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi, tetapi kasih yang dimiliki manusia itu akan terwujud dengan sempurna jika kasih itu menunjukkan pada kasih Kristus. Artinya, tidak mungkin manusia itu dapat melakukan tindakan kasih dengan sempurna tanpa penyertaan kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu apa yang difirmankan, firman Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika firman ini dikatakan, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
dan sudah terjadi. Namun Tuhan Yesus sebagai hakim tunggal tadi, dia selalu datang untuk menghakimi setiap orang-orang yang jahat. Waktunya akan tiba sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melangkahkan kaki, kita melangkahkan kehidupan kita memasuki tahun 2022 yang baru ini, tentu kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kehidupan kita. Tentu kita tidak akan tahu bagaimana kondisi keuangan kita, bagaimana kondisi kehidupan keluarga kita, bagaimana kondisi kehidupan gereja kita. Tetapi keyakinan kita kepada Tuhan dan harapan kita, tahun 2022 jauh lebih indah dari tahun 2021. Dan inilah kekuatan firman Tuhan kita bagi kita. Jika di tahun 2022 yang akan kita jalani ini akan ada air mata, Tuhan akan menghapuskan itu. Jika di tahun 2020 ini akan terjadi hal yang membuat hati kita sedih, Tuhan akan menghibur kita. Jika kita mengalami beban-beban di dalam hidup kita, Tuhan akan menopang dan memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan kiranya yang memampukan kita supaya apapun yang terjadi di depan kita menjalani tahun 2022 dengan berjalan bersama Tuhan Yesus, kita tidak takut. Bersama Yesus kita akan menang dan kita akan bahagia, karena orang-orang percaya yang berlindung di bawah sayap kasih Allah akan menerima sukacita dan penyertaan yang kekal selama-lamanya dari Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita, mulai dari tanggal 1 Januari ini sampai dengan 31 Desember 2022. Tuhan yang menjadi batu penjuru penyelamat bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan di tengah-tengah pekerjaan kita, yang memberikan kesehatan kepada kita pribadi lepas pribadi, yang memberikan sukacita kepada kita di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau masih memberikan satu kesempatan kepada kami. Kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau semakin memakai kami, memampukan kami untuk menjalani tahun ini. Bahkan kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ketika kami memasuki tahun ini. Tetapi kami yakin walau ada duka, suka, atau bahkan kendala-kendala di dalam kehidupan kami, tetapi ketika Tuhan menjadi nakoda, Tuhan menjadi batu penjuru penyelamat dalam hidup kami, kami yakin kami akan boleh bertahan di dalam setiap keadaan yang kami jalani. Sertai kami Tuhan bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang di dunia ini juga Engkau jagai kami seluruhnya. Ampunkan dosa kami sehingga kami layak menerima berkat yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.